Mari kita berdoa sekali lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Ucapan syukur yang terus kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kesempatan demi kesempatan Kau berikan pada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu tidak sia-sia, jatuh pada tempat yang begitu baik, sehingga bisa menjadi berkat banyak orang untuk bisa melakukan. Tolonglah hamba-Mu tengah-tengah kelemahan-kelemahan hamba, yang Kau berikan kekuatan secara khusus sehingga bisa sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul dari Engkau sendiri ya Tuhan. Tolonglah Tuhan berkati sungguh di awal, tengah, di akhir, semuanya bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Setelah kita lanjutkan seri dengan Malaiki 3, Malaiki 2 ayat 17 disambung dengan Malaiki 3, 1-5. Mari kita baca ya. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tapi kau berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat bertahan akan hari kedatangannya? Dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kita dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang pezina, orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim piatu, dan yang mendesak ke samping orang-orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Setelah kita membahas ayat 2 pasal 17 sampai ayat 3, 1-5, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah saya, saudara. Saudara, ketika kita menghadapi suatu problem yang berat atau sulit, saudara, yang seperti saya jumpai, saudara, betapa banyaknya dan gampangnya pada waktu kita menghadapi sesuatu hal yang kelihatannya sulit, langsung kita menuduh bahwa Tuhan Yesuslah tidak adil. Tuhan Yesus tidak adil, tidak hadir. Itu memang keluhan-keluhan seperti itu muncul pada seorang menghadapi sesuatu yang tidak enak. Kenapa engkau tidak hadir Tuhan? Mengapa engkau tidak adil? Mengapa kau aku yang mengalami? Mengapa mereka yang jahat-jahat itu kok tidak mengalami suatu musibah? Aku yang begitu melayani engkau. Bangsa Israel merasa bangsa pilihan sehingga terjadi satu bencana sedikit aja dia marah pada Tuhan. Kenapa sih Tuhan engkau tidak adil? Seolah Tuhan yang menjadi problem yang salah, saudara. Saudara, itulah satu keadaan yang dialami orang Israel. Tapi apa yang dialami orang Israel itu, apakah juga saudara saya juga mengalami seperti itu? Saudara? Seringkali ketika kita menghadapi suatu persoalan, saudara, bukannya kita mengintrospeksi pada diri kita sendiri, apa menjadi suatu problem kalau itu terjadi. Tapi secepat mungkin saudara mengambil keputusan atau memandang bahwa Tuhan itu Allah yang tidak adil. Tidak hadir, kenapa sih sampai terjadi kecelakaan? Kenapa sih terjadi satu hal kesakitan macam-macam, saudara? Sehingga seringkali menuduh Tuhan tanpa dasar, saudara. Dan pada khotbah ini, saudara, pada zaman Malaiki, saudara, bangsa Israel mengalami hal-hal seperti ini, saudara.
Dia komplain kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, seolah-olah dia menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Ini terlihat di dalam ayat 17, saudara. Kata-kata Allah yang menghukum. Allah yang menghukum. Orang Israel itu melihat bahwa orang-orang jahat, musuhnya mereka, musuh orang Israel punya anggapan, loh hidupnya kok enak. Enak terus, tetapi mereka sendiri hidupnya menurut anggapan orang Israel, bahwa aku ini bangsa pilihan, bangsa yang baik. Kok mengalami begitu banyak hal yang tidak enak. Ini zaman Malaki, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan berseru kepada Malaki. Dia bicara kepada Nabi Malaki. Nabi Malaki ini aku menghadapi tidak enak. Itu musuhku tuh yang jahatnya luar biasa. Anggapan mereka tuh mereka musuh. Kenapa mereka menghadapi hal yang enak? Sementara kita nih bangsa-bangsa pilihan Tuhan, seringkali menghadapi suatu penderitaan demi penderitaan. Dan orang Israel menyimpulkan bahwa Allah itu tidak adil. Dan mereka menuntut supaya Allah itu berlaku adil. Tuntutan ini terlihat pada ayat 17. Di manakah keadilan Allah? Seolah dia komplain kepada Tuhan, kalau engkau adil, di mana keadilan Allah? Kalau keadilan Allah yang terjadi, kenapa aku menderita? Penderitaan itu disampaikan kepada Nabi Malaki oleh bangsa Israel. Hei Nabi Malaki, aku ini menderita. Tolong minta sama Tuhan, karena engkau Nabi sebagai perantara Tuhan. Beritahu Tuhan, bahwa itu orang jahat itu musuhku kok enak, aku udah enak. Tolong bicara bahwa itu Allah tidak adil. Saudara, sebagai penerapan daripada situasi kondisi yang orang Israel alami, saudara. Dalam makna yang sebita saudara hadapi ini, saudara. Saya betul-betul memberikan suatu pesan bahwa kalau saudara menghadapi sesuatu yang tidak enak, saudara. Jangan sekali-sekali menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Jangan sekali-sekali menuduh Allah tidak menepati janji. Atau Allah itu meleset. Atau Allah tidak peduli. Kalau Allah tidak adil. Saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena Allah itu Allah yang sempurna. Allah kita Allah yang berdaulat semua, tidak mungkin Allah ada salahnya. Kalau saya sudah berurusan dengan Allah, saudara, coba sudah pikirkan dalam paradigma pikiran saudara, bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Saudara. Karena Allah, kalau Allah salah, ngapain kita sembah pada Allah? Allah kita tuh Allah yang sempurna, perfect, 100% perfect. Sehingga kalau kejadian itu muncul pada diri saudara dan saya, memang secara manusia, di pandang sudut perspektif manusia, itu memang kenapa Tuhan tidak hadir? Kalau Tuhan tidak hadir, tidak mungkin saya sakit. Kalau tadi ada orang nabrak saya, kalau Tuhan tidak hadir, makin pasti belokkan mobil itu kepada orang yang lain. Itu dalam pikiran-pikiran logika akal. Tetapi dalam dipandang secara grand design-nya, saudara, semua itu perspektif Tuhan. Tuhan sudah tahu semua keadaan seperti itu. Saudara. Dan Allah itu sempurna. Kesempurnaan Allah itu tidak bisa dimasukkan dalam pikiran kita yang tidak sempurna. Sehingga kita tidak boleh mengutak-atik Tuhan. Wilayah Tuhan itu wilayah Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Karena kita itu yang dicipta. Allah yang mencipta. Allah yang mencipta itu Allah yang menciptakan kalik, langit, bumi, serta isinya itu semua Tuhan yang cipta. Saudara tidak bisa membayangkan bagaimana gunung itu kok gitu ya, bagaimana laut begitu luasnya. Macam-macam tidak terjangkau pikiran kita. Sehingga kita mempunyai pikiran-pikiran yang sempit itu jangan mendeteksi Tuhan atau jangan menggurui Tuhan. Allah itu tidak adil. Pasti ini tidak adil Allah ini. Kalau Allah adil tidak mungkin aku kena. Kalau orang lain kena, saudara merasa senang. Sehingga saya sarankan pada waktu satu kejadian itu muncul pada hidup saudara saya, lebih baik saudara itu diam. Saudara merenungkan kenapa ini terjadi. Bukan cepat-cepat menyalahkan Tuhan seperti bangsa Israel itu menyalahkan Tuhan. Saudara, pada waktu orang Israel itu bicara kepada Malaki, ini loh Malaki, aku mengalami ketidakadilan. Saudara, apakah Malaki membela bangsa Israel? Apakah Malaki menuruti permintaan Israel, menuduh Allah tidak adil? Enggak, saudara. Malaki itu bukannya menghibur Israel dengan kata-kata yang menyenangkan, tapi dengan kecaman-kecaman yang keras, saudara.
Yang salah itu kamu, bukan bukan Tuhan. Itu Malaki menjawab pada Israel. Yang salah itu kamu, bukan Tuhan. Kenapa kamu menyalahkan Tuhan? Itu respon Malaki pada waktu orang Israel itu bicara pada Malaki. Saudara, kita ini semua tidak tahu penderitaan. Belum tentu semua penderitaan akibat dosa, saudara. Belum tentu, saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang salah tafsir pada saat melihat orang jemaat sakit. Pokoknya mesti ada dosa ini. Ada banyak perkataan hamba Tuhan itu muncul pada saat menghadapi suatu jemaat yang mengalami musibah, mengalami sakit penyakit. Dia malah bukan menghibur jemaat itu, malah dia berkata, kamu mesti ada dosa loh. Kalau nggak dosa, tidak seperti ini. Sehingga membuat orang itu makin frustasi. Itu menuduh sesuatu yang tidak ada dasar, saudara. Dan itu dikatakan banyak hamba Tuhan kalau sudah mendoakan, mesti kamu ada dosa. Coba ungkapkan. Ungkapkan dulu dosa saudara, baru saya mendoakan. Saudara, itu bukan model hamba Tuhan yang baik. Saudara sebagai manusia, walaupun dia hamba Tuhan, tidak pernah tahu, saudara. Dan saudara tidak berhak menuduh orang itu berbuat dosa. Belum tentu penderitaan akibat dosa. Tapi kalau hamba Tuhan itu sudah tahu bahwa penderitaan jemaat itu karena dosa, saudara juga tidak bisa tinggal diam, saudara. Harus tegur jemaat itu. Misalnya, saudara, ada orang menyelundup, orang itu masuk ke penjara. Dan orang itu minta tolong pada saudara, pada hamba Tuhan, tolong supaya aku tidak dihukum. Saudara nggak bisa mengatakan, oh ya nanti tidak dihukum, tidak bisa. Dia tahu bahwa jemaat itu berdosa melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan Tuhan. Saudara bukan memenuhi permintaan pada jemaat itu supaya mendoakan untuk supaya lolos daripada hukuman, supaya nanti hakimnya bisa berpihak pada dia, macam-macam. Ada mujizat-mujizat terjadi. Saudara lihat dosanya jemaat itu sudah tahu ini penyelundupan. Saudara mesti menegur dulu jemaat itu, saudara, kamu salah. Akibat ke penjara itu memang kamu sudah pantas menghadapi seperti ini. Saudara. Itu baru bisa menjas, saudara tahu akibatnya, sudah tahu pekerjaannya, baru saudara bisa mengkritik jemaat itu, kamu yang salah. Ngapain kamu bisa penjara, akibatnya kamu memang menyelundup, sudah pantas kalau kamu dihukum. Bukan itu mendoakan supaya cepat-cepat selesai, bahkan mendoakan supaya saudara bertobat. Tapi kalau menyambangi orang sakit yang saudara tidak tahu orang itu berdosa apa enggak, saudara menuduh orang itu berdosa, itu juga salah. Karena saudara tidak pernah tahu dosa apa enggak, belum tentu penderitaan akibat dosa. Ayub misalnya, dia menderita atau akibat dosa? Enggak. Paulus akibat dosa, dia menghadapi itu kelemahan dan enggak. Sehingga punya pikiran-pikiran yang betul-betul tahu. Tapi kalau sudah terbukti penderitaan itu akibat dari dosa, teguran keras itu harus diberikan. Seperti Malaki, pada waktu orang Israel itu mengeluh kepada dia, Malaki, aku ini menderita, bangsaku menderita. Apakah Malaki ngelus-ngelus bangsa Israel? Ya sudahlah, nanti kita doakan ya, kita minta pada Tuhan. Enggak. Malaki malah memberikan satu teguran keras, kamu nih bangsa tegar tengkuk, bangsa yang tidak pernah setia pada Tuhan. Itu ya sikap hamba Tuhan yang betul, saudara. Ada keseimbangan, sehingga saudara tidak pernah hanya menyinabubukan seseorang, kalau bisa mendoakan semua didoakan, so tanpa mengetahui latar belakangnya. Saudara. Dan sikap hamba Tuhan itu fair. Saudara. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau enggak, ya enggak. Jangan pernah menuduh seseorang tanpa dasar. Orang sudah sakit, dituduh dia berdosa, mana mengalami penderitaan sakit, dia mana mengalami suatu trauma. Dosa apa yang gue kalau nggak ada dosa bagaimana? Itu menjadi konsekuensi hamba Tuhan, makanya hamba Tuhan itu banyak belajar firman Tuhan sehingga setiap statement yang dikeluarkan itu betul-betul bersumber Alkitab, bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah meneliti terus Alkitab dengan sungguh-sungguh, makan muncul statement-statement yang hati-hati sekali. Karena betul-betul sangat hati-hati, jangan menafsirkan Alkitab secara sembarangan. Saya banyak hamba Tuhan banyak menafsirkan kitab secara liar. Kemarin saya diskusi dengan hamba Tuhan melalui Zoom, menafsirkan Matius 7:2 yang menyala engkau itu secara ngawur setengah mati.
Karena menyatakan, aku tidak kenal engkau. Bahwa dulu dia mengenal, sekarang tidak kenal. Tafsiran mana? Mengatakan aku tidak pernah kenal, memang dia bukan anak Tuhan, tapi ditafsirkan macam-macam. Dan ada banyak tafsir seperti itu, sehingga keluarlah juga satu statement yang keliru. Dan malah kita tahu, malah, ini Nabi Tuhan yang asli. Dia pada waktu Israel mengeluh, dia tidak langsung membela Israel. Dia tahu ini salah, dia katakan salah. Juga sikap atau tindakan Allah. Dikatakan Allah itu bosan. Terjemahan Indonesia itu menyusahkan ya tuh. Itu agak enteng, tapi kalau NIV sudah baca itu terjemahnya awir, itu muak. Aku sudah muak melihat kamu itu Tuhan itu bicara pada Israel. Bukan sekedar menyusahkan, itu bahasa Indonesia menyusahkan dihaluskan. Tapi bahasa NIV-nya itu muak. Saudara. Katanya Israel itu sudah berulang kali melakukan dosa ini. Sehingga Tuhan tuh merasa muak atau bosan terhadap dosa Israel. Berulang-ulang dikasih tahu, berulang-ulang dia melakukan dosa seperti itu. Saudara, bagaimana sikap kita setelah pada waktu kita menghadapi orang yang dosanya berulang-ulang? Saudara, jangan kita terjebak pada dua sisi ekstrim. Saudara. Menghadapi dosa berulang-ulang. Saudara. Sisi ekstrim ke satu, saudara. Kita menganggap bahwa Allah itu pasti bosan lah mengampuni. Karena dosa itu berulang-ulang kita lakukan. Sehingga dia punya satu persepsi atau hamba itu punya persepsi, tidak mungkin orang diampuni. Karena dosanya sangat terlalu besar dan selalu berulang-ulang dan sangat berulang-ulang. Saudara, pada waktu saya ada di Nusa Kambangan, saya berkhotbah pada seorang kakek, dia sekitar 65, dia berkata, mana mungkin Pak saya diampuni Tuhan. Saya sudah 65 tahun umur saya, dan saya sejak umur 24 sudah dari penjara ke penjara. Kejahatan apa sudah dilakukan sama dia. Sehingga pada waktu saya bicara di mimbar, dosa saudara merah seperti komisi akan putih seperti salju kalau saudara betul-betul bertobat. Dia merasa ragu-ragu. Gak mungkin Pak Liman saya diampuni Tuhan. Karena dosa saya itu terlalu berat dan terlalu berulang-ulang. Sampai sekarang umur 65 saya masih di penjara, sebentar lagi saya mau dihukum mati. Sehingga saya rasa saya tidak ada harapan. Saya tidak punya harapan. Setelah dan itu saudara tidak boleh punya persepsi seperti itu, karena saudara tidak punya baca firman Tuhan. Saudara, Yesus mati di kayu salib, saudara. Dengan darah yang mahal untuk menyucikan, untuk mengampuni dosa saudara saya. Dia mengampuni dosa saudara itu pada masa lalu. Dosa sekarang juga dosa yang akan datang. Itu semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dalam arti kalau saudara berulang-ulang melakukan dosa itu, Allah tidak akan pernah bosan mengampuni saudara saya. Itu persepsi lebih dulu dalam pikiran saudara. Jadi jangan punya anggapan kalau sudah berulang-ulang dosa Allah tidak mengampuni. Pasti diampuni. Dan pandangan ini disaut oleh setan, sudahlah kamu tidak perlu doa pada Tuhan. Karena sudah 65 tahun ke sini, sudahlah pasrah saja. Gak mungkin kamu diampuni. Sudahlah, tidak perlu percaya Tuhan Yesus secara serius. Itu bisikan-bisikan setan yang membuat saudara frustasi dan makin menjauh pada Tuhan, menjauh dan akhirnya saudara hilang. Tapi kalau saya belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, bangsa Israel itu berulang-ulang melakukan dosa, tapi Allah tetap setia. Walaupun Israel tidak setia. Karena perjanjian dengan Abraham itu tidak pernah dibatalkan oleh ketidaksetiaan saudara saya. Allah kita setia walaupun saudara tidak pernah setia. Karena Allah berjanji sekali mengampuni, kata mengampuni. Tapi akibatnya juga berat, saudara, kalau saudara berulang-ulang. Itu akibat daripada pukulan dosa itu lebih berat, paling berat. Saudara. Sehingga mungkin hukuman mati terjadi. Saudara. Karena begitu berulang-ulang saudara lakukan lagi, dikatakan aku muak kepada kamu. Sehingga jangan terjebak pada ekstrem kiri bahwa saudara tidak pernah diampuni. Bertampuni kalau saudara betul-betul bertobat secara serius pada detik-detik terakhir, saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara mati, saudara akan masuk pada kerajaan surga. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kepada Tuhan. Tapi juga jangan terjebak pada sisi yang lain, saudara. Oh ya sudah, kalau Tuhan sudah mengampuni, ya kita enak aja berbuat dosa, tidak urung Tuhan ngampuni, kok Allah kita maha kasih, maha baik, juga tidak bisa demikian. Saudara. Berarti kita meremehkan apa yang diberikan satu mandat oleh Tuhan.
Hendaklah kamu kerjakan keselamatanmu dengan serius. Artinya kerjakan keselamatanmu itu betul-betul sudah mengetahui bahwa sudah diampuni. Mestinya sudah bertobat. Ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mengampuni. Dalam bentuk ucapan syukur Tuhan mengampuni itu pasti muncul buah-buah pertobatan. Dan anak Tuhan sejati tidak mungkin tidak muncul buah pertobatan. Tidak mungkin anak Tuhan pada waktu diampuni, saudara diampuni langsung berbesar jadi nggak mungkin karena Roh Kudus bekerja luar biasa pada di saudara saya. Dan Roh Kudus akan menggajar lebih serius, saudara. Maka dikatakan di ayat 17, saudara, aku muak, itu berarti Tuhan memang benci pada dosa, tapi lebih benci pada orang yang seringkali melakukan berulang-ulang dosa. Itu maksud ayat itu, saudara. Sehingga jangan terjebak pada dua sisi ekstrim. Memang diampuni, tapi juga Tuhan muak kalau saudara berulang-ulang melakukan dosa. Dan dosa itu, saudara, akibatnya itu hukuman atau hajar itu berat-berat dan sangat berat. Sehingga pantas orang yang di Nusa Kambangan dihukum mati, saudara. Karena dia berulang-ulang mau sesuatu itu. So. Tapi kalau detik-detik terakhir dihukum mati, dia minta ampun pada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh pasti diampuni. Asal dengan kesungguhan hati yang dalam. Tapi jangan meremehkan sekali selamat, tetap selamat. Ya sudahlah, kita berbuat dosa, nggak bisa seperti itu. Tuhan tidak bisa dibujuk dengan cara-cara kita yang licin. Kita hidup bukan berdasarkan doktrin. Tapi kita hidup berdasarkan perintah Tuhan. Dan hendaklah kamu hidup dengan baik-baik. Ada satu progressive sanctification. Anak Tuhan itu pasti menuju ke atas, ke atas. Memang kita masih hidup di dunia, kejatuhan pada dosa memungkinkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan membuang dosa semaksimal mungkin itu harus. Oh ini dosa dibuang, oh ini salah dibuang, oh ini salah dibuang. Terus menuju kepada hal yang baik. Walaupun kita tidak pernah sempurna. Jadi jangan terjebak ya oleh dua hal itu. Saudara. Dan Malaiki sangat betul, saudara. Pada waktu dia mendapatkan pelaporan daripada orang Israel, itu loh Tuhan gak adil. Bukan Malaiki mendoakan orang Israel, bukan mengiyakan ya kita malah mengecam dengan keras. Saudara, kalau saudara melihat bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, mula-mula Allah itu membiarkan terjadi. Tapi setelah bangsa itu berulang-ulang, maka Allah menghukum bangsa itu makin lama makin keras. Coba saudara baca dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Keluaran 16 1 sampai 3. Keluaran 17 1 sampai 3. Bilangan 16 41 sampai 50. Bilangan 21 4 sampai 9. Ini yang dikatakan dosa berulang-ulang. Sehingga Allah itu makin keras menghukum bangsa Israel. Saudara, bagaimana kehidupan saudara saya? Saudara, hukuman Allah itu kerasnya luar biasa sampai katakan saya melihat di Nusa Kambangan sampai dihukum mati. Bayangkan, itu sudah mentoknya orang dua, bloknya luar biasa. Itu Tuhan menghajar dia dengan hukuman mati. Saudara, di dalam Malaiki 3 ayat 1, saudara, aku menyuruh utusanku, saudara. Itu ada di Yohanes 40 ayat 3, Matius, saudara. Dari perbandingan ayat ini, maka dimaksud utusanku itu Yohanes Pembaptis, saudara. Sebelum Kristus datang, maka dia akan mengutus Yohanes Pembaptis, saudara. Kristus di sini digambarkan seorang raja, saudara. Di mana sebagai utusannya, saudara. Saudara, orang Israel itu, coba kita flashback sebentar. Jangan juga kita ada lupa. Kita jangan pernah meminta Tuhan untuk menghukum musuh saudara. Itu orang itu menyakiti saya, Tuhan. Tolong Tuhan, hukum dia. Hajar dia. Saudara tidak pernah berapa. Orang Israel model seperti itu. Itu bangsa yang jahat, Tuhan. Coba hukum itu bangsa Filistin yang jahatnya luar biasa pada saya. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara tidak akan boleh berhak untuk menyuruh Tuhan untuk menghukum musuh saudara. Dan itu hak Tuhan. Saudara tidak boleh otak-atik dalam ranah Tuhan. Itu hak Tuhan. Mau dihukum siapa yang menyakiti saudara saya itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Sehingga saudara tidak berhak menyuruh Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kedaulatan sendiri dan keadilan sendiri. Dan siapakah menjadi penasihat Tuhan? Tidak ada yang menjadi penasihat Tuhan karena dia Allah. Saudara. Saudara, tujuan Tuhan Yesus kedatang ke dunia itu apa, saudara? Di dalam ayat 3, 2, dan 4 digambarkan Tuhan datang ke dunia itu sebagai pemurni, tukang pemurni logam.
Yohanes 15 ayat 6, saudara. Melalui proses pemurni logam itu bagian logam dimurnikan sehingga menjadi emas yang murni itu perlu dibakar dengan api yang begitu tinggi api sehingga muncul emas murni karena emas itu dibakar. Dikatakan tukang pemurni logam. Kalau saya melihat tukang emas itu coba lihat kalau bagian memurnikan emasnya kan dibakar. Baru muncul di atas emas itu murni, di bawahnya itu kotoran. Itu sudah satu paket baik ikut Tuhan itu pikul salib dan sangat diri, saudara. Nggak enak diproses oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Tapi tujuan Tuhan itu menghajar itu supaya ada satu kenaikan tingkat, saudara menjadi emas yang murni. Kotoran-kotoran itu ngendap ke bawah dibuang oleh Tuhan, tapi dengan pukulan-pukulan. Sehingga teologi kemakmuran saya rasa teologi yang kacau. Saudara. Ikut Tuhan serba enak, sama penyakit sembuh, semuanya lancar. Tidak ada model ikut Tuhan seperti itu. Ikut Tuhan itu pikul salib. Apa menjadi kesenangan saudara itu bertangan dengan Tuhan? Saudara membuang. Saudara itulah bukan teologi menderita, ya enggak. Memang pikul salib dan sakadi itu apa yang menjadi keinginan saudara. Kalau keinginan itu bertangan dengan Tuhan, saudara terus membuang keinginan itu dalam diri saudara dan saya. Itu namanya pikul salib. Sehingga katakan sebagai permurni logam. Dikatakan sebagai seorang sabun tukang penatu. Sabun tukang penatu kan si sabun digosok saudara, sehingga bersih pakaiannya. Saudara. Menandakan bahwa dibakar, dicuci, itu menandakan betul-betul dibersihkan oleh Tuhan. Dan siapa yang dibersihkan oleh Tuhan? Ini orang Levi yang pertama dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa orang Levi? Karena orang Levi itu leader. Orang Levi itu pemimpin orang Israel, sehingga dari atasnya dulu dibersihkan oleh Tuhan, baru bawahnya. Kepala rumah tangga, hamba Tuhan, itu pertama-tama jadi sasaran Tuhan untuk dibersihkan. Sehingga seorang hamba Tuhan atau kepala rumah tangga dibersihkan, menjadi teladan. Jadi banyak orang sekitarnya. Mengapa pimpinan gereja itu memang harus seperti itu tidak enak. Tapi itulah Tuhan, bahwa Tuhan itu membersihkan dari atasnya dulu. Tidak mungkin Tuhan membersihkan dari bawahnya, karena saya katakan berkali-kali ikan busuk itu dari kepalanya, bukan dari ekornya. Sehingga dipotong dulu, dibersihkan kepalanya dulu. Baru nanti akan timbul ekornya menilu. Saudara, orang-orang yang tidak benar, tidak bisa memberikan persembahan yang benar. Bertobat dulu, baru memberikan kepada Tuhan. Gak bisa seorang nggak benar itu memberikannya persembahan yang benar. Ayat 3 dan 5 menghakimi. Keadaan hal itu harus diperhatikan. Siapa yang dihakimi Allah? Apakah Allah menuruti permintaan Israel supaya Tuhan hukum untuk bangsa Filistin? Apakah Allah menuruti perintah bangsa Israel? Allah menghukum Palestina? Enggak. Allah tidak pernah menghukum bangsa Filistin. Bahkan pada waktu bangsa Israel minta supaya bangsa Filistin dihukumi, justru bangsa orang itu tidak dihukum, malah bangsa Israel yang dihukum. Sehingga ini suatu pelajaran bagi saudara, jangan pernah minta-minta pada Tuhan untuk menghukum orang yang memusuhi saudara. Yang saya katakan tadi, orang yang menyakiti saudara, Tuhan tolong orang itu ditabrak truk, menyakiti saya luar biasa itu. Tolong sakit itu sakit luar biasa. Saudara tidak pantas saudara sebagai anak Tuhan mendoakan musuh-musuh saudara seperti itu. Pertama itu bukan ranah saudara. Kedua itu saudara bukan menjadi penasihat Tuhan. Ulangan 29:29 mengatakan misteri Tuhan tidak bisa saudara tangkap. Tuhan mau menghukum, mau menghajar seorang itu hak Tuhan, supaya tidak bisa menyuruh-nyuruh Tuhan. Dan ayat 3 dan ayat 3 pasal 5 menjadi saksi. Bukan sebagai saksi yang meringankan, tapi sebagai saksi yang memberatkan orang Israel. Karena Israel itu berdosa. Saudara, dosa apa sehingga dikatakan aku jadi saksi pada dosa Israel. Saudara, kalau saya membaca kitab Malaki dari pasal 1 sampai pasal 4, saudara, yang saya katakan pasal 1 sampai 5 ada satu kasih, tapi setelah menginjak pasal 6, saudara, sampai akhir pada kitab Malaki, itu dipenuhi dengan teguran-teguran kepada bangsa Israel. Karena dosanya bertumpuk-tumpuk. Saudara. Bahkan ayat 5 dikatakan ada penindasan terhadap orang lemah. Itu dosa Israel. Saudara. Orang Israel itu minta keadilan pada waktu dia tidak adil, orang lain tidak adil. Nanti masuk daripada omongan saya.
Orang Israel itu minta pada Tuhan, Tuhan tolong aku diberikan keadilan. Pada saat bangsa ini diserang oleh orang yang merasa dia tidak adil. Ini kurang ajarnya orang Israel. Pada waktu orang tidak menyerang dia, dia tidak minta keadilan. Padahal dia sendiri tidak adil. Seperti ahli-ahli Taurat menghukum orang-orang perempuan berzina itu. Dia menggunakan hukum Taurat dengan melanggar hukum Taurat. Orang yang berzina itu perempuan sama laki-laki. Kenapa ya ditangkap perempuannya, laki-lakinya di mana? Hukum Taurat Musa mengatakan, kalau kamu menghukum orang berzina, dua-dua mesti dihukum. Tapi ahli Taurat menguji Tuhan dengan melontarkan hanya perempuan yang diambil dia untuk dihukum. Ini kurang ajar hukum Taurat. Kurang ajar yang Farisi, dia menghukum dengan cara melanggar hukum Taurat. Padahal dikatakan di ahli Taurat. Apakah tidak seperti sekarang pengadilan-pengadilan muncul? Saya seringkali mendengar pengadilan muncul, justru di pengadilan muncul ketidakadilan. Dikatakan pengadilan lambangnya sudah timbangan. Adil, tapi justru di pengadilan tidak ada keadilan. Itu dialami oleh Paulus, Petrus, Yohanes. Pada waktu diadili oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, justru ketidakadilan muncul di situ. Saudara. Dan Tuhan mengecam dosa Israel itu, lo kamu sendiri itu dosanya banyak, kok suruh minta saya menghukum dosa bangsa lain. Dikeluarkan sama Malaki, dosamu itu apa? Kamu itu bangsa yang banyak tukang sihirnya tuh. Ada berapa banyak tukang sihir di Israel? Banyak sekali tuh. Kamu itu orang berzina, kawin campur luar biasa. Kamu itu orang yang bersumpah dusta. Banyak sumpah dusta muncul di bangsa Israel. Bahkan dikatakan kamu itu orang menindas yang lemah, yaitu orang yatim piatu, orang upahan, buruh kau tindas. Ulangan 24 ayat 14-15. Janda-janda engkau seringkali saudara peras. Anak yatim pun engkau siksa, orang asing pun engkau abaikan. Dikeluarkan oleh malaikat. Bagaimana orang Israel meminta kepada Tuhan, Tuhan hukuman itu bangsa yang mendas aku karena tidak adil. Justru orang Israel dikatakan oleh malaikat, kamu yang tidak adil. Kamu yang kurang ajar. Coba kamu lihat bangsamu, ada banyak tukang sihir, ada banyak pezina, ada banyak ditindas macam-macam. Semua dosa sudah ditunjukkan. Malaikat menunjukkan bangsa orang tidak takut pada Tuhan. Saudara, inilah istilah Surabaya maling, teriak maling. Saudara. Orang Israel maling, tapi disuruh Tuhan menangkap maling. Padahal dia malingnya sendiri dia, saudara. Dan Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Malaki sebagai nabi yang tahu akan kebenaran firman Tuhan juga tidak pernah bisa ditipu oleh bangsa Israel yang seolah-olah dia mengeluh pada Malaki, ini aku tidak adil. Ketidakadilan itu menimpa aku diserang, tidak bisa apa-apa. Justru introspeksi pada dirinya sendiri lebih dulu. Baru dia minta keadilan pada Allah. Kalau sudah introspeksi lebih sungguh, lebih ketat, lebih serius, dan itu baru muncul suatu permintaan, itu pun saudara tidak boleh memaksa. Di dalam last minute pada kehidupan dua saudara, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendak saudara terjadi. Saudara boleh minta apapun pada Tuhan. Tapi akhir pada doa saudara, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Yesus pun waktu berdoa di Taman Getsemani, begitu sulitnya dia menghadapi hukuman. Dia tahu dia akan berpisah dari Allah Bapa. Penderitaan yang luar biasa. Tapi pada akhir doa pada Tuhan Yesus katakan, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Itulah anak Tuhan. Mau menerima yang baik dari Tuhan, mau menerima yang jelek juga dari Tuhan. Sehingga setiap persoalan sudah muncul, saudara. Jangan lihat sisi baiknya, kalau ini baik, dapat lotre, dapat rezeki, dapat gantung, puji-puji Tuhan. Kalau mendapat sesuatu penderitaan aja, sesuatu yang tidak enak, marah pada Tuhan. Ini contoh-contoh orang Israel yang dibeberkan oleh malaikat. Jangan tiru bangsa Israel. Walaupun ini bangsa pilihan, tapi dikatakan oleh Yesaya, banyak mengatakan ini bangsa tegar tengkuk. Bangsa yang sangat jahat sekali. Ini sudah jelas dikatakan demikian Alkitab. Sehingga saudara, dalam kesimpulan khotbah saya yang singkat ini, saudara, karena dosa-dosa Israel, saudara, sehingga Allah bisa membiarkan bangsa lain itu menindas orang Israel.
Bisa saja Tuhan bergerak seperti itu. Saudara. Ada orang kafir menindak saudara, memuji saudara. Mungkin Tuhan pakai orang itu untuk mempertobatkan saudara. Dan itu sering Tuhan lakukan. Bangsa Israel melakukan dosa, dia pakai orang Filistin, dia pakai bangsa Edom, dia pakai orang-orang Kedar, orang yang non yang tidak mengenal Allah untuk menghukum, untuk menghajar, untuk menyerbu bangsa Israel. Itu sering kali Tuhan izinkan sehingga mereka menang. Sehingga mereka itu betul-betul mengintrospeksi itu semua di dalam kedaulatan Tuhan dan atas perintah Tuhan, saudara. Yang pertama itu. Yang kedua, saudara, problemnya itu bukan terletak pada Allah, saudara. Tapi pada bangsa Israel sendiri, saudara. Penderitaan itu muncul bukan karena problemnya Allah, saudara. Tapi introspeksi pada diri saudara sendiri itu problemnya pada diri saudara sendiri. Sehingga saudara jangan sekali-sekali cepat-cepat ambil tindakan-tindakan menyalahkan Tuhan. Persoalan itu bukan pada Allah, pada diri sendiri, saudara tidak tahu, saudara. Sehingga pada waktu persoalan itu muncul, saya belajar firman, merenungkan. Saya sering merenungkan, kenapa ini terjadi ya Tuhan? Kok ini kok nggak enak ya? Mesti ada apa-apa. Dan saudara banyak belajar firman, dan oh ini maksudnya Tuhan. Sehingga sudah firman itu penuh dengan apa yang saudara alami ada di Alkitab, saudara. Dari A sampai Z itu sudah lengkap, saudara. Persoalan paling kecil besar dari Alkitab. Sehingga kalau saudara pernah belajar Alkitab, saudara tidak pernah menyelesaikan dengan cara-cara Alkitab biasa. Kalau belajar Alkitab biasa, saudara akan menyelesaikan dengan Alkitab biasa, dan itu rasanya enak. Kalau selesaikan dengan cara tenang, bersuka cita, menerima apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dan yakin kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Sehingga saudara punya suatu enjoy, suatu kenikmatan hidup, sehingga tidak ada penyakit muncul. Karena pikiran-pikiran itu disebabkan banyak penyakit itu karena pikiran. Jadi kalau sudah berserah pada Tuhan secara total, rasanya pikiran itu nggak ada. Bukan berarti kita lepas daripada penderitaan, lepas daripada masalah, enggak. Tapi bagaimana menangani masalah itu dengan tenang. Sangat tenang. Karena percaya bahwa 100% itu Tuhan yang menolong. Bukan saudara. Kenapa saudara menghadapi perkara itu 90% diberikan pada Tuhan, 10% digandoli, sehingga dipikir-pikir sendiri, akhirnya penyakit muncul. Kolesterol muncul, darah tinggi muncul, macam-macam muncul. Karena dirames-ramesi sendiri. Kenapa kita tidak mengatakan, Tuhan sudah berjanji barang siapa letih lesu beban berat, datang kepada aku akan memberikan kelegaan. Kenapa bangsa Israel tidak menyerahkan seluruh persoalan pada Tuhan, tapi seringkali digandoli 10% atau 20%. Sehingga timbullah pikiran-pikiran, sehingga kacau semua hidupnya. Ini kan makna bagi saudara, serahkan pada Tuhan. Tuhan itu sudah janji, Tuhan nggak mungkin mengingkari. Ayo serahkan pada aku. Semua persoalan itu. Tuhan tidak pernah bosan pada waktu saudara mengeluh pada Tuhan. Tiap doa-doa saudara, tiap malam, tiap hari itu bicara pada Tuhan tuh. Saya mengucapkan syukur, saya bisa bicara empat mata dengan Tuhan, doa-doa. Ungkapkan. Nggak pernah bosan. Bahkan Tuhan itu senang kalau anaknya bercerita. Saudara. Ini loh aku Tuhan, tadi gini, gini, gini. Senang sekali. Dan Tuhan itu Allah yang begitu baiknya. Saudara. Kita punya Allah yang begitu setia, begitu adil. Tidak mungkin Tuhan memberikan rancangan kecelakaan pada kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang jelek. Kita percaya 100% pada Tuhan. Persoalannya saudara tidak percaya 100%. Saudara cuma percaya 90%, 95%, bahkan 99,9%. Kalau saya percaya 100%, serahkan semua pada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kita punya otak, kita punya logika. Tuhan pakai logika otak itu, tapi semua last minute semua tergantung pada Tuhan. Sehingga keputusan Tuhan itu keputusan yang begitu indah. Tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa orang itu bisa punya mobil, punya nikah? Enggak perlu. Karena bersyukur kepada Tuhan apa adanya. Dan itu tidak membuat saudara hidup saudara kacau. Berserah penuh itu ya sudah terima apa adanya lah dari Tuhan. Bukan berarti fatalisme, enggak. Dan itu membuat saudara makin diberikan suatu kehidupan yang enak. Saudara. Alkitab sering mengatakan kamu itu miskin tapi kaya. Ini paradok itu muncul Alkitab. Katakan kamu miskin, katanya Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi ini kuasa Tuhan. Saudara, seringkali orang kaya justru miskin. Orang miskin justru kaya.
Orang miskin tapi berusaha semaksimal memberi banyak orang sumbangan-sumbangan. Memberi banyak orang peluang-peluang. Miskin, nggak punya duit, tapi bisa memberikan uang pada orang lain. Itu dikatakan miskin tapi kaya. Tapi orang kaya mempunyai banyak uang tapi miskin. Dia sangat medit memberikan. Dikatakan miskin. Itulah norma daripada seorang anak Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah iri hati pada orang lain. Wah, aku tidak punya uang kok. Kenapa aku memberikan uang pada mereka? Kok mereka lebih banyak? Enggak bisa pikir demikian. Kita berpikir kemuliaan Tuhan. Untuk hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Anak cucu kita sudah dijamin oleh Tuhan. Tidak akan pernah minta-minta. Karena memang satu halnya begitu saya menanam satu yang baik. Perempuan Sunem itu menanam hal yang baik. Akibatnya dia baik. Kalau kita menanam sesuatu yang jelek, anak cucu kita sesuatu yang tidak karu-karuan, kita coba pikir hidup kita bukan sendirian. Ada Pak, istri, anak-anak, cucu-cucu. Bagaimana kita memikirkan, bukan diri kita dipikirkan. Kita mikirkan bagaimana kehidupan mereka. Sehingga kita punya suatu pikiran-pikiran yang sehat. Walaupun kita penuh penderitaan, tidak apa-apalah sementara. Anak cucu kita tidak akan pernah minta-minta. Itu janji Tuhan pada orang yang percaya pada Tuhan. Sehingga saudara jangan pernah mubazir, waduh lah, saya tidak punya uang ngapain bantu. Enggak, itu karena perintah Tuhan laksanakan bahwa tengah-tengah keadaan yang tidak enak. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Allah kita itu Allah yang sempurna. Allah yang maha adil. Allah yang maha kasih. Allah yang maha suci. Jangan pernah campur tangan. Serahkanlah semua pada Tuhan. Bila firman Tuhan menjadikan diri saudara makin kuat, di tengah-tengah keadaan apapun saudara, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami sudah selesai berkhotbah dalam sesi keempat. Sesi yang kelima mungkin hari Senin kami laksanakan. Sehingga selesailah dan ketika sesi ini dengan baik, biarlah menjadi berkat banyak orang. Kalau disiarkan melalui YouTube, melalui apapun yang digunakan, biarlah sangat berguna untuk oleh orang yang mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.